A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sherlyn Yunus dengan NIM 25370165. Di sini saya akan membahas tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasi merujuk pada posisi suatu tempat relatif terhadap referensi lain, baik absolut, yaitu koordinat tetap seperti garis lintang dan bujur, maupun relatif, yaitu hubungan dengan tempat lain. Ini adalah konsep dasar yang menentukan di mana sesuatu berada. Contoh, lokasi absolut Gunung Merapi adalah sekitar 7 derajat 32 lintang selatan dan 110 derajat 26 bujur timur. Lokasi relatifnya adalah di Jawa Tengah, dekat Jogja. Pentingnya yaitu lokasi menjadi dasar pemetaan dan analisis spasial. Dalam perekonomian, lokasi mempengaruhi biaya produksi dan akses pasar seperti teori lokasi industri Alfred Weber. Yang kedua ada jarak. Jarak adalah ukuran spasial antara dua titik atau wilayah yang bisa bersifat fisik atau jarak lurus atau jalan. Waktu yaitu waktu perjalanan atau biaya yaitu biaya transportasi. Jarak mempengaruhi interaksi antar tempat. Contohnya seperti jarak fisik antara Jakarta dan Surabaya sekitar 800 km. Namun jarak waktu melalui kereta api hanya 8 sampai 10 jam. Menunjukkan bagaimana infrastruktur memodifikasi persepsi jarak. Pentingnya yaitu konsep ini menjelaskan tentang hukum jarak dalam geografi, di mana interaksi cenderung menurun seiring bertambahnya jarak, seperti dalam model gravitasi Rayleigh. Ini relevan untuk perdagangan, migrasi, dan perencanaan transportasi. Yang ketiga ada keterjangkauan atau aksesibilitas, yaitu keterjangkauan itu menggambarkan kemudahan atau biaya relatif untuk mencapai suatu tempat dari lokasi lain, dipengaruhi oleh infrastruktur, transportasi, dan hambatan fisik. Dan hambatan fisik ini bukan hanya jarak, tapi juga faktor pendukung seperti jalan atau bandara. Contohnya, Bandara Soekarno-Hatta memiliki keterjangkauan tinggi bagi warga Jakarta karena akses kereta cepat tetapi rendah bagi penduduk pedesaan terpencil. Pentingnya yaitu dalam geografi perkotaan, keterjangkauan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kurangnya akses menyebabkan ketidaksetaraan, seperti di wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan. Yang keempat ada morfologi, yaitu studi tentang bentuk, struktur, dan pola spasial untuk fenomena geografis seperti bentuk kota, sungai, atau pemukiman. Ini mencakup evolusi dan perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Contoh, morfologi kota Jakarta menunjukkan pola radial dengan pusat bisnis di Tamrin, Sudirman yang berkembang dari bentuk kolonial menjadi urban sprawl modern. Pentingnya yaitu membantu analisis bagaimana faktor alam atau topografi dan manusia atau urbanisasi membentuk landscape dalam geografi fisik. Morfologi digunakan untuk mempelajari erosi sungai atau pertumbuhan kota berkelanjutan. Yang kelima ada aglomerasi, yaitu pengumpulan atau konsentrasi aktivitas ekonomi, populasi, atau industri di suatu area untuk memanfaatkan skala efisiensi seperti berbagai infrastruktur atau pasar tenaga kerja. Contoh, kawasan industri di Bekasi di Jakarta adalah aglomerasi karena pabrik-pabrik berkumpul untuk mengakses pelabuhan dan tenaga kerja murah, mirip dengan Silicon Valley untuk teknologi. Pentingnya konsep ini dan ekonomi spasial seperti teori Christaller menjelaskan mengapa kota besar berkembang, namun aglomerasinya juga bisa menimbulkan masalah seperti kemacetan dan polusi sehingga memerlukan perencanaan wilayah. Yang keenam ada nilai kegunaan. Apa itu? Ini soal seberapa berguna atau penting suatu tempat atau wilayah bagi aktivitas tertentu. Nilainya bisa beda tergantung siapa yang melihat dan untuk apa. Contoh, sebuah lahan di pusat kota mungkin punya nilai tinggi buat pengembang properti. Tapi buat petani, lahannya nggak cocok, jadi nilai kegunaannya rendah. Kenapa penting? Konsep ini ngasih kita sudut pandang bahwa ruang itu dinamis dan kontekstual.
Bisa dipakai dalam analisis ekonomi, spasial, dan tata ruang. Yang ketujuh ada interaksi dan Interdependensi. Ketujuh ada interaksi dan interdependensi ruang. Apa itu? Interaksi adalah hubungan antar dua tempat, bisa barang atau manusia. Interdependensi artinya saling ketergantungan. Gak ada tempat yang berdiri sendiri. Contoh, Jakarta bergantung sama daerah-daerah sekitar buat suplai pangan, tenaga kerja, dan air. Sebaliknya, daerah itu bergantung ke Jakarta buat pasar dan pekerjaan. Kenapa penting? Tanpa memahami interaksi ini, kita nggak bisa bikin kebijakan yang adil dan efektif. Interaksi ini juga memicu perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 8 ada diferensiasi wilayah. Apa itu? Setiap wilayah punya ciri khas. Ini bisa karena faktor alam atau iklim tanah, atau manusia, yaitu budaya, ekonomi. Diferensiasi ini bikin wilayah punya potensi dan tantangan yang berbeda-beda. Contoh, daerah pesisir mungkin cocok buat pariwisata atau perikanan, sedangkan dataran tinggi cocok untuk pertanian tertentu. Kenapa penting? Kalau kita ngerti diferensiasi wilayah, kita bisa bikin perencanaan pembangunan yang sesuai potensi lokal. Jadi, enggak semua wilayah diperlakukan sama. Yang ke-9 atau yang terakhir ada keterkaitan ruang. Apa itu keterkaitan ruang? Bicara soal bagaimana suatu tempat terhubung dengan tempat lain, baik lewat transportasi komunikasi atau aliran ekonomi. Contoh, Pelabuhan Tanjung Priok punya keterkaitan tinggi karena jadi pusat distribusi barang dari dan keluar negeri. Itu ngaruh ke ekonomi nasional. Kenapa penting? Kalau suatu wilayah terisolasi dan minim keterkaitan, pertumbuhannya bakal lambat, atau sebaliknya, daerah dengan konektivitas tinggi bisa jadi pusat pertumbuhan regional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.